Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Yohanes pasal 19 ayat 19. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Mulai dari ditangkapnya Tuhan Yesus Kristus di dalam Taman Getsemani pada Kamis malam oleh sepasukan prajurit Romawi dan penjaga-penjaga Bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Maka dibawalah Tuhan Yesus Kristus dalam keadaan terbelenggu menghadap imam besar Kayafas untuk diadili di hadapan seluruh mahkamah agama. Pengadilan terhadap Tuhan Yesus Kristus di hadapan seluruh mahkamah agama tersebut bisa jadi merupakan pengadilan yang paling buruk. Karena bukan hanya berlangsung secara maraton di sepanjang malam, melainkan juga penuh rekayasa dan sama sekali tidak menerapkan asas praduga tidak bersalah. Dari awal, Tuhan Yesus Kristus sudah dinyatakan sebagai orang yang bersalah. Dan saksi-saksi dusta sudah dipersiapkan sebelumnya untuk memberi kesaksian palsu yang menguatkan dakwaan keji yang sama sekali tidak berdasarkan fakta. Hal ini terjadi karena sejatinya pemuka-pemuka agama yang merupakan barisan sakit hati tersebut sudah lama merancang rencana dan sepakat mencari kesempatan untuk membunuh Tuhan Yesus Kristus dengan tipu muslihat. Pengadilan penuh rekayasa tersebut kemudian dengan suara bulat memutuskan untuk menghukum mati Tuhan Yesus Kristus. Namun, karena tidak memiliki kekuasaan untuk menghukum mati seseorang di bawah kekuasaan hukum Kekaisaran Romawi, maka terpaksa mereka membawanya ke hadapan Pilatus. Pilatus adalah utusan Kekaisaran Romawi yang ditunjuk untuk menjadi wali negeri di wilayah Yudea, sehingga ia memiliki kuasa untuk menghukum mati Tuhan Yesus Kristus. Tetapi berhubung ia tidak mendapati adanya kesalahan apapun yang setimpal dengan hukuman mati, dan karena kemudian ia tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus merupakan orang Galilea, maka dengan segera ia mengirim Tuhan Yesus Kristus kepada Herodes Antipas, raja wilayah Galilea yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ketika Herodes Antipas bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, ia sangat girang karena sudah lama mendengar dan ingin melihat bagaimana Tuhan Yesus Kristus mengadakan suatu tanda ajaib. Ia mengajukan banyak pertanyaan, tetapi Tuhan Yesus Kristus tidak memberi jawaban apapun. Atas desakan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, maka mulailah Herodes Antipas dan pasukannya menista dan mengolok-olok Tuhan Yesus Kristus. Ia mengenakan jubah kebesaran kepada Tuhan Yesus Kristus, lalu mengirimnya kembali kepada Pilatus. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya." Dan Herodes Antipas juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Perlu diketahui bahwa Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia hendak melepaskan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi mereka membalasnya, katanya, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia."
Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya. Selanjutnya Pilatus menyuruh prajurit-prajurit menyesah Tuhan Yesus Kristus. Lalu mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka juga memakaikan dia jubah ungu, dan sambil maju ke depan mereka berkata mengolok-olok, "Salam hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Tuhan Yesus Kristus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Tetapi dengan berteriak, imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan pada akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan dan ia melepaskan Barabas, tetapi Tuhan Yesus Kristus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Mereka menerima keputusan itu dan membawa Tuhan Yesus Kristus untuk disalibkan. Sambil memikul salibnya, Tuhan Yesus Kristus digiring keluar kota Yerusalem ke tempat yang bernama tempat tengkorak, atau dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan bersama-sama dengan dua orang penjahat sebelah menyebelah Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Yohanes pasal 19 ayat 19. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat penyaliban tersebut letaknya dekat kota dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Yohanes pasal 19 ayat 22. Jawaban yang sangat tegas dari Pilatus ini membuat tulisan di atas kayu salib yang berbunyi, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi," menjadi catatan penting yang meneguhkan kemesiasan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menikmati catatan penting yang menjadi menu sarapan hari ini. Sahabat-sahabat Kristus, perlu diketahui bahwa tulisan yang dirancang oleh Pilatus dan yang ia perintahkan untuk dipakukan di atas kayu salib Tuhan Yesus Kristus sejatinya merupakan tulisan yang menunjukkan alasan mengapa seorang terhukum disalibkan. Yohanes memang memakai kata Yunani titlos yang berarti gelar untuk tulisan Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Tetapi Matius dan Markus secara tepat memakai kata Yunani aitia yang berarti alasan atau tuduhan untuk menyatakan maksud atau tujuan dari pemasangan suatu tulisan di atas kayu salib. Matius pasal 27 ayat 37, Markus pasal 15 ayat 26. Mungkin ketika Pilatus menyuruh memasang tulisan Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi, sejatinya ia bermaksud untuk mempermalukan orang-orang Yahudi yang mendesaknya sedemikian rupa. Seakan-akan ia menyatakan bahwa terlalu naif apabila Yesus yang berasal dari Nazaret dan yang tidak berdaya di atas kayu salib itu hendak bersaing dengan Kaisar Romawi yang agung. Tetapi maksud Pilatus tersebut justru diputar balikkan oleh Allah yang Maha Agung, Raja segala raja, untuk mendatangkan kebaikan bagi seluruh umat
manusia. Sahabat-sahabat Kristus, berkaitan dengan tulisan di atas kayu salib, maka setidaknya ada dua hal penting yang harus kita pahami. Pertama, tulisan Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi, sejatinya memang lebih tepat disebut sebagai titlos, tulisan gelar, sebagaimana dinyatakan Yohanes, daripada sebagai aitia, tulisan tuduhan yang menunjukkan alasan mengapa Tuhan Yesus Kristus disalibkan, sebagaimana dinyatakan Matius dan Markus. Hal ini tanpa disadari oleh Pilatus sejatinya justru menegaskan bahwa Tuhan Yesus Kristus memang tidak bersalah. Karena dalam tulisan di atas kayu salib yang seharusnya berisi tuduhan itu sama sekali tidak mencantumkan kejahatan dan pelanggaran yang telah dilakukan Tuhan Yesus Kristus, atau alasan apapun yang membuat dirinya setimpal untuk disalibkan seperti layaknya seorang penjahat kelas berat. Karena itu tepatlah pernyataan Yesaya bahwa sejatinya ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dan ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Yesaya pasal 53 ayat 5. Karena Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesaya pasal 53 ayat 6. Hal penting lainnya adalah tulisan gelar tersebut tanpa disadari oleh Pilatus justru menegaskan kemesiasan Tuhan Yesus Kristus. Karena gelar orang Nazaret atau dalam bahasa Yunani Nazoraios telah difirmankan oleh para nabi perjanjian lama sebagai gelar mesianis. Matius pasal 2 ayat 23. Selain itu, gelar Raja orang Yahudi juga menegaskan kemesiasan Tuhan Yesus Kristus. Karena Mesias yang sejak dahulu dinanti-nantikan orang-orang Yahudi diyakini sebagai seorang raja keturunan Daud yang tahta serta kerajaannya akan kokoh untuk selama-lamanya. 2 Samuel pasal 7 ayat 16. Dan berhubung Tuhan Yesus Kristus merupakan keturunan Daud yang mati disalibkan namun bangkit dari kematian dan hidup kekal untuk selama-lamanya, maka gelar Raja orang Yahudi tersebut menjadi tepat baginya. Kedua, tulisan Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi yang ditulis dalam 3 bahasa, Ibrani, Latin, dan Yunani, menunjukkan bahwa keselamatan di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sejatinya merupakan keselamatan bagi segala bangsa dan bukan hanya bagi orang-orang Yahudi saja. Hal ini selaras dengan sabda Tuhan Yesus Kristus. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Yohanes pasal 10 ayat 14 sampai 16. Sahabat-sahabat Kristus, memang harus diakui bahwa Tuhan Yesus Kristus mati disalibkan sebagai Raja orang Yahudi. Tetapi sejatinya ia adalah Allah, Raja segala raja, Raja segala bangsa, Raja seluruh umat manusia. Oleh karena itu, kematiannya di atas kayu salib pada Jumat Agung harus dipandang sebagai kematian untuk semua orang dari segala bangsa. Sehingga dengan demikian, maka kebangkitannya pada Minggu Paskah secara logis juga merupakan kebangkitan untuk semua orang dari segala bangsa.
Paulus yang diakui sebagai rasul bangsa-bangsa bukan Yahudi yakin bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Mesias atau juru selamat seluruh umat manusia. Itulah sebabnya tanpa ragu ia menyatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Jadi, untuk kita semua dari segala bangsa, selamat Paskah.